Selamat datang di Let's Do It ke-12 dari Kementerian Kesetaraan Gender BEM FH UNER Kabinet Karya tahun 2022. Kali ini kita kembali lagi membawakan acara LDI dengan podcast yang pagi ini akan membawakan topik mengenal lebih dalam dengan Satgas PPKS Universitas Airlangga, yang tentunya nggak kalah menarik nih dengan LDI episode sebelumnya. By the way, kenalin aku Wanda Fardawahdini yang akan menjadi teman podcast teman-teman semua di pagi hari ini. Nah, teman-teman pada notice nggak sih di berita, koran, ataupun media sosial, saat ini kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus sudah sangat meningkat, cukup masif, sehingga perlu atensi yang lebih mengenai dengan hal ini. Ngomong-ngomong soal kekerasan seksual di kampus nih, saat ini Universitas Airlangga telah membentuk Satgas PPKS Unair sebagai bentuk komitmen dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus. Pasti teman-teman semua penasaran kan, gimana dan apa, serta siapa saja sih yang ada di Satgas PPKS Unair ini. Pada kesempatan kali ini, kita bakal tuntas secara kupas terkait Satgas PPKS Unair. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita teman kita, sahabat kita Tristania Faisa sebagai narasumber yang merupakan Sekretaris Satgas PPKS Unair periode 2022 hingga 2024. Tania ini merupakan rekan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga angkatan 2021. Selamat pagi Tania. Pagi Mbak Wanda. Gimana nih kabarnya Tania? Alhamdulillah baik. Mbak Wanda apa kabar? Baik, alhamdulillah. Nah, Tania bisa disapa nih teman-teman yang ada di rumah yang sedang mendengarkan podcast kita pagi ini. Halo teman-teman pendengar semuanya. Apa kabarnya nih semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Tristania Faisa, bisa dipanggil Tania. Alhamdulillah diamanahkan jadi bagian dari Satgas PPKS Unair tahun 2022 sampai 2024. Nah, Tania bisa disebutin nggak kira-kira kesibukan selain bertugas di Satgas PPKS Unair ini apa aja? Sejauh ini sama seperti mahasiswa-mahasiswi pada umumnya, mencoba menyeimbangkan kehidupan akademik, non-akademik, dan sosialnya juga sih Mbak. Mantep banget sih, tapi dilihat-lihat cukup padat ya kegiatannya Tania beberapa waktu terakhir ini. Tentunya kami berterima kasih sekali karena Tania udah mau menyempatkan dan meluangkan waktunya untuk hadir menjadi narasumber di podcast KKG pagi ini. Nah, pastinya teman-teman udah gak sabar kan kita ngobrol dan mengupas tuntas mengenai Satgas PPKS Unair ini seperti apa. Mungkin kita langsung lanjut aja. Tania, kira-kira bisa dikenalkan lebih lanjut gak Satgas PPKS Unair yang terbilang baru ya di tahun ini sudah hadir ke teman-teman sekalian. Baik, sebelumnya terima kasih banyak Mbak Wanda juga teman-teman dari BEM FH Unair yang sudah memberikan kesempatan untuk bisa berbicara tentang Satgas PPKS Unair. Seperti yang kita tahu, kalau dari kependekannya aja nih, Satgas PPKS. Satgas itu kependekan dari Satuan Tugas, dan juga PPKS itu kependekan dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Jadi dari definisinya aja, kependekannya aja kita udah bisa tahu gitu ya, apa maknanya. Tapi sebenarnya kalau kita ada di Fakultas Hukum, nggak lengkap rasanya kalau nggak ngomongin dasar hukum sepertinya. Benar. Jadi untuk teman-teman pendengar, Satgas PPKS ini tercantum secara jelas ada dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Jadi teman-teman bisa lihat di sana secara jelas sebenarnya berkaitan dengan Satgas PPKS. Tapi kalau kita lihat, kalau Permendikbud itu kan nggak ada di tata peraturan perundang-undangan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 ini? Ada 3 undang-undang, teman-teman semua, yang melatar belakangi lahirnya Permendikbud ini. Yang pertama ada Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lalu ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan ada juga Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Sebenarnya kalau kita mau lebih lanjut nih berkaitan dengan undang-undangnya, alasan undang-undang tersebut menjadi latar belakang lahirnya Permendikbud 30 tahun 2021 itu bisa. Tapi kayaknya panjang banget ya Mbak Wanda, mungkin ya. Benar. Nanti kalau ada waktu mungkin bisa teman-teman lihat juga lebih lanjut berkaitan dengan undang-undang terkait. Nah, berkaitan dengan Satgas PPKS yang diatur dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, khususnya ada dalam pasal 1 angka 14. Di sana ada definisinya, dan ada di bab keempat tentang satuan tugas itu sendiri. Jadi Satgas PPKS-nya itu ada di bab keempat. Nah, untuk teman-teman semua, daripada ribet ya buka-buka undang-undang nih kayaknya, aku izin untuk membacakan kepada teman-teman semua apa definisi dari Satgas PPKS menurut Permendikbud itu sendiri. Jadi Satgas PPKS ini adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Nah, mungkin sedikit
disclaimer ya buat teman-teman semua. Kenapa kok Permendikbud ini harus hadir dan menghadirkan Satgas? Padahal kita tahu ada UU TPKS, ada KUHP, ada Undang-Undang Perlindungan Anak, kayak gitu kan Mbak Wanda. Kalau kita lihat lebih lanjut, Undang-Undang Perlindungan Anak itu mengatur kekerasan seksual untuk anak di bawah 18 tahun. Lalu Undang-Undang Perdagangan Orang, penghapusan tindak pidana perdagangan orang, itu mengatur tentang kekerasan seksual pada orang-orang yang diperdagangkan. Lalu untuk Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, itu untuk mereka-mereka yang mengalami kekerasan seksual dalam rumah tangga. Lalu untuk TPKS, Undang-Undang TPKS itu hadir di 2022, sedangkan Permendikbud ini hadir di 2021. Lalu berkaitan juga dengan KUHP, alurnya sedikit rumit ya sepertinya untuk KUHP ini. Lalu yang melindungi mahasiswa-mahasiswi, tendik, lalu dosen, ini siapa sebenarnya yang akan melindungi? Belum ada ya. Sivitas akademika, itulah hadirnya Permendikbud ini yang melahirkan Satgas, seperti itu. Ya, terima kasih Tania atas jawabannya. Jadi teman-teman sudah cukup jelas ya, tapi bisa dibaca-baca lagi undang-undang yang melatar belakangi lahirnya Permendikbud 30 2021 seperti yang dikatakan Tania tadi. Jadi memang hadirnya Satgas PPKS ini tidak lain tidak bukan bertujuan untuk ketika ada kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus ya, memang dikhususkan untuk sivitas akademika. Harapannya korban dapat melaporkan secara segera dan mendapatkan perlindungan yang aman dari Satgas PPKS tersebut. Dan untuk mencapai hal itu tentu perlu adanya alur pelaporan tindakan kekerasan seksual yang memiliki prosedur yang tertata. Nah, kira-kira Tania, gimana sih alur pelaporan kasus ke Satgas PPKS yang ada di UNER ini? Oke. Oke Mbak Wanda, berkaitan dengan alur yang ada di Satgas PPKS UNER ini pelaporannya seperti apa? Sebelum masuk ke yang ada di UNER, aku akan sedikit bahas tentang yang ada di Permendikbud teman-teman semua. Setelah ada pelaporan, nantinya Satgas ini bertugas untuk bisa mengidentifikasi sebenarnya korbannya siapa, pelapornya ini siapa, terlapornya ini siapa. Lalu juga kita bertugas untuk bisa menyusun dokumen atau bukti-bukti. Lalu kita menginventarisasi kebutuhan dari pelapor, saksi, juga korban. Lalu kita bertugas untuk bisa memberikan informasi berkaitan dengan hak mereka. Nah, kalau di UNER sendiri seperti apa sih sebenarnya? Tentu UNER berpatokan dengan Permendikbud juga, di mana pelaporan itu bisa dilakukan dari berbagai macam kanal. Yang pertama dari hotline Satgas sendiri bisa, teman-teman pendengar semua bisa melihat lebih lanjut untuk hotline dari Satgas ini, ada di Instagram @satgaspppksunair. Bisa dilihat di sana hotline-nya. Juga bisa dari hotline di ULT, lalu ada hotline juga di rumah sakit misalnya, lalu ada juga di help center, dan di organisasi mahasiswa pun juga bisa. Jadi semisal dari BMFH Unair merujuk teman-teman yang menjadi korban dari kekerasan seksual ini ke Satgas PPKS itu sangat diperbolehkan. Lalu selanjutnya tim dari Satgas akan membentuk sebuah tim yang nantinya akan menginventarisasi, lalu mendampingi korban, memberikan perlindungan, melakukan penanganan. Selanjutnya kita akan memberikan layanan juga apa yang sebenarnya diinginkan oleh pelapor atau korban itu sendiri, misalnya rumah aman, bantuan psikologis, hal-hal semacam itu. Lalu kita akan memberikan surat dan juga rekomendasi kepada rektor atau pimpinan perguruan tinggi. Jadi sifatnya dari Satgas ini lebih kepada memberikan rekomendasi dan juga memberikan kesimpulan dari pelaporan yang ada kepada pimpinan perguruan tinggi. Alurnya kurang lebih seperti itu. Nah, tadi berkaitan dengan hotline, daripada teman-teman susah-susah nih buka di Instagram, aku ingin memberikan hotline dari Satgas PPKS UNER ini kepada teman-teman semua. Jadi harus dicatat teman-teman, karena kadang-kadang hotline seperti ini mungkin gak kita butuhin sekarang ya, tapi bisa one day orang terdekat kita mungkin atau kita sendiri, tapi jangan sampai ya. Yang pertama, email dari Satgas itu ada di satgas.ppks.uner@gmail.com. Kenapa Gmail? Karena memang kita membuat agar kerahasiaan identitas dari korban atau terlapor atau pelapor ini terjaga kerahasiaannya, karena kalau domain-domain yang bisa diakses banyak orang itu takutnya identitasnya akan menyebar luas seperti itu. Lalu selanjutnya ada di WhatsApp atau Telegram di 0812 354 90155. Lalu terakhir ada di Line Satgas PPKS Unair. Seperti itu untuk teman-teman semua berkaitan dengan pelaporan, yang dimana nanti setelah teman-teman menghubungi hotline, kami dari Satgas akan membantu teman-teman semua melaporkan laporan dari teman-teman berkaitan dengan kekerasan seksual yang dialami dalam form yang sudah kami sediakan, ataupun teman-teman ingin melapor sendiri melalui form juga sangat diperbolehkan, seperti itu. Oke, jadi teman-teman tadi sudah
ceritakan nih sama Tania alur dari pelaporan ketika terjadi tindak kekerasan seksual di UNER ke Satgas PPKS seperti apa, dan juga teman-teman juga sudah diberitahu nih hotline dari Satgas PPKS yang tentu memudahkan teman-teman ketika nantinya amit-amit ya mendapatkan peristiwa-peristiwa mengenai dengan kekerasan seksual. Jadi teman-teman tidak usah khawatir mengenai alur pelaporan seputar kasus kekerasan seksual, dapat segera hubungi dan jangan ragu untuk melaporkan ke Satgas PPKS UNER. Kemudian setelah adanya pelaporan kasus kekerasan ke Satgas PPKS nih ataupun pelecehan seksual, kira-kira penanganan lebih lanjutnya seperti apa, Tania? Baik Mbak Wanda, untuk teman-teman pendengar semua, berkaitan dengan penanganan ini juga sudah diatur dalam Permendikbud, ada di pasal 10, tapi kalau baca Permendikbud kayaknya memang agak ribet juga ya, jadi teman-teman aku izin untuk bisa menjelaskan, ada 4 tahapan yang harus dilakukan Satgas untuk bisa menangani korban atau pelapor kekerasan seksual. Yang pertama pendampingan, yang kedua perlindungan, yang ketiga ada pengenaan sanksi administratif ataupun nanti pemulihan nama baik juga untuk terlapor seandainya memang tidak terbukti. Lalu ada juga pemulihan korban. Jadi 4 hal ini yang memang harus ditangani oleh Satgas PPKS di Universitas Airlangga. Lalu nanti teman-teman semua juga sudah dijelaskan berkaitan dengan perlindungan, lalu pemulihan korban, lalu juga pendampingan. Ini sebenarnya seperti apa bentuknya? Teman-teman nanti ketika memang mengisi form dari Satgas akan ditanya sebenarnya kebutuhan teman-teman korban atau pelapor ini apa kebutuhannya, misalnya butuh rumah aman atau butuh bantuan hukum atau butuh bantuan psikologis, itu kami nanti akan sediakan dari Satgas PPKS. Jadi Satgas bekerja berdasarkan kebutuhan dari korban karena memang hadirnya Satgas ini berperspektif korban seperti itu. Oke, mantap sekali ya perspektif korban, dan juga memang Satgas PPKS bekerja sesuai dengan request atau yang memang dibutuhkan dari teman-teman pelapor ataupun korban itu sendiri. Nah, tadi dari 4 hal tadi, Tania sempat menyebutkan perlindungan terhadap korban. Dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai bagaimana sih perlindungan terhadap korban yang disediakan oleh Satgas PPKS UNER ini? Baik Mbak Wanda, tadi kan ada 4 ya, perlindungan, ada pendampingan juga, ada pemulihan korban, ada sanksi. Nanti mungkin sanksi akan ditanyakan lebih lanjut ya, karena kita ada sanksi ringan, sedang, dan berat, jadi agak cukup panjang ini untuk penjelasan tentang sanksi. Berkaitan dengan perlindungan terlebih dahulu, sebenarnya teman-teman semua untuk perlindungan bisa dilihat di pasal 12. Ada sampai poin K, jadi ini kalau dibacakan kayaknya akan panjang sekali, mulai dari bagaimana jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual, hingga nanti di poin terakhir ada perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Itu juga menjadi tupoksi dari Satgas PPKS, itu berkaitan dengan perlindungan. Lalu tadi berkaitan dengan pendampingan, bentuknya ada bermacam hal, misal dari konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum, advokasi juga kita bantu. Lalu untuk bimbingan sosial dan rohani juga Satgas menyediakan, Mbak Wanda, seperti itu. Lalu juga untuk pemulihan korban, ini ada beberapa hal yang bisa di highlight di pasal 20 teman-teman semua. Ada tindakan medis, lalu terapi fisik juga bisa dilakukan, terapi psikologis, terapi sosial, dan tentunya Satgas ini bekerja sama dengan berbagai macam sektor. Jadi kita tidak hanya mengandalkan dari Satgas saja, tapi nantinya kita juga akan bekerja sama dengan dokter atau tenaga kesehatan lain, konselor, psikolog, tokoh masyarakat untuk nanti memberikan pemulihan kepada korban itu sendiri, seperti itu. Jud, apa saja sanksi yang akan diberikan oleh Satgas PPKS terhadap terlapor atau pelaku ketika memang terbukti melakukan kekerasan seksual atau pelecehan seksual di lingkungan kampus terutama Universitas Airlangga ini? Baik, untuk teman-teman pendengar semua, ketika teman-teman masih menjadi sivitas akademika dari suatu kampus, khususnya Universitas Airlangga, teman-teman berhadapan dengan Permendikbudristek RI nomor 30 tahun 2021, di mana di sana ketika teman-teman melakukan kekerasan seksual, itu akan menimbulkan sanksi-sanksi, dan ini menjadi sesuatu yang harus di-highlight ya teman-teman semua, karena sanksi ini biasanya menjadi alasan kenapa seseorang tidak melakukan kekerasan seksual. Ada 3 macam, di sana ada di pasal 14. Yang pertama sanksi ringan, lalu ada sedang dan juga berat. Untuk sanksi yang ringan ini bentuknya teguran tertulis, seperti itu Mbak Wanda, dan juga ada pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa. Itu untuk sanksi secara ringan. Lalu sanksi yang sedang, ada pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan, dan juga ada pengurangan hak sebagai mahasiswa. Pengurangan haknya seperti apa? Yang pertama bisa penundaan mengikuti perkuliahan,
lalu pencabutan beasiswa juga bisa, atau pengurangan hak lain. Lalu yang paling berat, sanksi yang paling berat yang bisa diberikan adalah pemberhentian tetap sebagai mahasiswa atau pemberhentian tetap dari jabatan sebagai tenaga pendidikan dan juga warga kampus lainnya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, sebenarnya bagaimana Satgas ini memberikan sanksi mulai dari ringan, sedang, dan berat tadi untuk teman-teman semua. Ada 3 hal yang dipertimbangkan oleh Satgas PPKS dalam memberikan rekomendasi dan tentunya nanti untuk pimpinan perguruan tinggi ya dalam memberikan sanksi kepada terlapor yang terbukti menjadi pelaku. Yang pertama, jika korban menyandang disabilitas. Lalu yang kedua, dampak kekerasan seksual yang dialami korban. Dan yang ketiga, terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, PPKS, ketua atau kepala program studi, dan juga ketua jurusan. Itu yang memperberat sanksi dari pelaku kekerasan seksual. Dan tadi teman-teman, kalau teman-teman notice ya, di poin B berkaitan dengan hal yang menjadi pertimbangan dalam memberikan sanksi, yaitu dampak kekerasan seksual yang dialami korban. Itulah kenapa Permendikbud ini disebut berperspektif korban, karena memang kita memberikan sanksi atau memberikan rekomendasi untuk pimpinan perguruan tinggi dalam penyelesaian pelaporan itu berdasarkan salah satunya dari dampak kekerasan seksual yang dialami oleh korban, seperti itu. Oke, dari pernyataan Tania barusan, jadi selain dampak dari adanya kekerasan seksual atau pelecehan tersebut, tentu status dan jabatan dari terlapor atau pelaku juga cukup mempengaruhi ya, sehingga dapat dijatuhkan sanksi yang berat. Jadi untuk teman-teman ataupun seluruh sivitas akademika yang merasa menjadi panutan atau memiliki jabatan yang cukup tinggi di lingkungan kampus ini, lebih berhati-hati ya, dan tentunya lebih memberikan dampak atau pengaruh yang positif bagi sekitar untuk menghindari kejadian-kejadian mengenai kekerasan seksual ini. Kemudian, siapa saja sih Tania yang boleh melapor ketika diketahui ada kekerasan seksual ke Satgas PPKS UNER ini? Apakah hanya korban atau boleh orang-orang sekitar atau seperti apa? Baik, untuk siapa yang boleh melapor sebenarnya ini berkaitan dengan sasaran dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 sendiri sebenarnya Mbak Wanda. Di mana teman-teman bisa lihat di sana di pasal 4, yang pertama ada mahasiswa, mahasiswi juga tentunya, pendidik, lalu tenaga kependidikan, lalu ada warga kampus, dan juga ada masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik atau tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. Jadi jangan merasa warga masyarakat umum nih di samping kampus bolehlah melakukan kekerasan seksual gitu. Itu masih bisa menjadi sasaran dari Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 jika memang dalam melaksanakan perguruan tinggi, dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, teman-teman mahasiswa, mahasiswi, pendidik, tenaga kependidikan ini mendapat kekerasan seksual seperti itu. Lalu di sana yang menjadi poin penting adalah sebenarnya yang bisa melaporkan siapa sih? Tadi sasarannya berkaitan dengan sasaran, itu harus mendapat persetujuan dari korban. Lagi-lagi adalah berperspektif korban. Jadi ketika korban ini memberikan persetujuan kepada misal temannya, keluarganya, orang tuanya, atau mungkin saksi yang melihat, itu mereka bisa untuk melaporkan, atau mungkin kepada Satgas, nanti Satgas yang melaporkan kepada Satgas itu sendiri, itu juga sangat-sangat diperbolehkan seperti itu. Karena persetujuan korban ini menjadi poin penting yang mendasari adanya Satgas PPKS. Di mana persetujuan korban bisa teman-teman lihat ada di pasal 11 dalam hal pendampingan, di pasal 20 dalam hal pemulihan korban, dan juga di pasal 47 berkaitan dengan pemberian fasilitas pemulihan korban, seperti itu. Oke, ya, setelah adanya pelaporan tadi, kira-kira ada nggak sih jangka waktu maksimal, kira-kira kasus yang sudah dilaporkan oleh korban ataupun orang-orang di sekitar korban yang mengetahui adanya kekerasan seksual ini ke Satgas PPKS, ada nggak sih jangka waktu maksimalnya? Oke Mbak Wanda, sebenarnya karena seperti yang teman-teman semua tahu, Satgas PPKS ini di UNAIR khususnya sangat masih baru sekali, masih berumur 2 bulan. Jadi kita masih trial and error untuk pelaporan, lalu penanganan, pencegahan yang dilakukan oleh Satgas PPKS UNAIR. Nah, berkaitan dengan jangka waktu, atau mungkin kalau di bahasa hukum biasanya daluarsa ya berkaitan dengan hal ini, kami masih menerima seluruh laporan dari teman-teman Sivitas Akademika di Universitas Airlangga. Kenapa kami masih menerima seluruhnya? Karena memang kadang-kadang kekerasan seksual itu terjadi 5 tahun lalu, tapi traumanya masih ada sampai sekarang. Benar. Dan ketika teman-teman itu membutuhkan bantuan psikologis atau bantuan hukum misalnya, Satgas PPKS ini bisa membantu seperti itu. Jadi sejauh ini kami masih menerima seluruh laporan yang ada di Universitas Airlangga, dan ini membuat Satgas PPKS UNER ini ingin menegakkan agar
kekerasan seksual ini nggak jadi hal yang tabu seperti itu. Dan dengan adanya hal ini, harapannya teman-teman di Universitas Airlangga itu bisa melaporkan, berani untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialami, juga untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tentunya. Oke, dari jawaban Tania barusan teman-teman sangat terlihat ya bahwa hadirnya Satgas PPKS UNER ini tentu sangat berperspektif korban. Karena meskipun semisal terjadi beberapa tahun lalu terjadi kekerasan seksual kepada teman-teman atau orang-orang di sekitar teman-teman, masih dapat diproses dan diterima secara baik dan terbuka oleh Satgas PPKS UNER. Kemudian nih Tania, berkaitan dengan korban, kira-kira ketika korban melapor dan seperti yang dikatakan Tania barusan, Satgas PPKS ini menghindari kekerasan seksual menjadi hal yang tabu. Kira-kira dalam hal pelaporan atau pemrosesan kasus tersebut, kerahasiaan korban ini dapat terjamin seperti apa sih dalam Satgas PPKS UNER? Oke, untuk teman-teman semua, teman-teman pendengar, Satgas PPKS UNER ini memiliki kode etik, di mana kode etiknya ini ada 3. Yang pertama tentunya menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan, lalu menjamin keamanan korban, saksi, dan atau pelapor, lalu juga menjaga independensi dan kredibilitas dari satuan tugas. Jadi yang perlu di-highlight berkaitan dengan kerahasiaan tadi ada di kode etik yang pertama. Dan kerahasiaan ini sebenarnya merupakan hak dan juga kewajiban bagi Satgas untuk bisa menjaga hak dari korban itu sendiri dan juga saksi tentunya ada di Permendikbud itu sendiri. Jadi untuk teman-teman semua harap untuk bisa percaya ke Satgas, karena di form sendiri ketika melakukan pelaporan kami juga sudah menyampaikan bahwa data-data dari korban, data-data dari pelapor, data-data dari saksi akan sangat kami lindungi kerahasiaannya karena itu bagian dari kode etik dari Satgas PPKS. Oke, berkaitan dengan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang disahkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi merupakan payung hukum yang diciptakan tentu dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Nah, ada 3 poin utama dari Permendikbud terkait PPKS ini, Tania. Kira-kira kan ada langkah pencegahan tuh, mekanisme penanganan dan juga prinsip ketidakberulangan. Dapat jelaskan nggak sih bagaimana prinsip ketidakberulangan tersebut? Oke, prinsip ketidakberulangan ini sebenarnya berkaitan dengan pasal 49 sampai 50 Mbak Wanda. Di sana ada di bagian ke-6 tindakan pencegahan keberulangan. Jadi lebih ke berfokus pada keberulangannya. Di mana tindakan pencegahan keberulangan ini yang dilakukan oleh Satgas, misalnya seperti pembelajaran terkait kekerasan seksual, lalu ada penguatan tata kelola. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana menciptakan Universitas Airlangga yang bebas kekerasan itu adalah orang-orang tuh bukan cuma takut sanksi gitu loh, tapi juga takut bahwa ini melanggar norma sosial, ini melanggar hak asasi manusia, seperti itu. Lalu juga penguatan pembelajaran, misalnya mengenai materi modul, lalu metodologi pembelajaran, lalu evaluasi, dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan modul, Satgas PPKS sudah mulai melaksanakan untuk modul kepada mahasiswa baru terlebih dahulu. Teman-teman bisa lihat atau akses informasinya di Instagram @satgaspppksunair. Di sana di-pin untuk postingannya. Di sana ada berkaitan dengan modul yang dibagikan kepada mahasiswa baru yang bisa diakses di Hebat e-Learning Universitas Airlangga. Itu berkaitan dengan tindakan pencegahan keberulangan. Oke, ya teman-teman jangan lupa ya untuk mengakses Instagram dari Satgas PPKS UNER, karena baru aja semalam aku cek Tania, ternyata memang sudah dijelaskan lebih rinci gimana teman-teman ini bisa mengakses modul yang ada di Hebat e-Learning gitu. Cukup mudah sih ya. Nah, tadi Tania ini agak kembali ke atas nih berkaitan dengan sanksi-sanksi. Tadi kan ada sanksi ringan, sedang, dan berat. Nah, kira-kira seperti yang kita ketahui ada banyak fakultas di UNER, dan kira-kira ada nggak sih dalam penjatuhan sanksi oleh Satgas PPKS UNER ke pelaku situasi yang ada di dalam kampus, terutama situasi yang berbeda dari tiap-tiap fakultasnya. Kemudian kita juga tahu kebijakan-kebijakan setiap fakultas itu beda-beda. Apakah itu juga cukup mempengaruhi penjatuhan sanksi atau sama rata, tidak pandang fakultas dan tidak pandang situasi yang ada di dalam fakultas itu sendiri, Satgas PPKS akan menjatuhkan sanksi kepada pelaku? Baik, untuk berkaitan dengan sanksi kembali, lagi-lagi perlu diingat ya teman-teman semua, ini Satgas masih trial and error. Jadi sewaktu-waktu kami akan memberikan perubahan untuk yang lebih baik tentunya berkaitan dengan alur. Sejauh ini, sampai detik ini, kami
karena seandainya di fakultas atau di prodi itu kan ada dewan etik. Nah, sejauh ini kami tidak akan melibatkan dewan etik dalam penanganan kekerasan seksual. Kenapa? Karena memang tupoksinya seperti itu. Jadi untuk hal-hal lain etik di luar kekerasan seksual nantinya akan ada dewan etik yang menyelesaikan, tapi khusus kasus kekerasan seksual akan diselesaikan sendiri oleh Satgas. Itulah kenapa nanti berkaitan dengan rekomendasi dan kesimpulan tentunya akan insya Allah adil dan berkeadilan gitu ya, karena kami langsung memberikannya kepada pimpinan perguruan tinggi. Oke. Nah, Tania, kira-kira dalam pemrosesan kasus kekerasan seksual oleh Satgas PPKS UNER ini, apakah bekerja secara mandiri oleh Satgas PPKS UNER secara independen atau dapat melibatkan pihak penegak hukum dalam pemrosesannya? Baik, kalau untuk Satgas PPKS, Mbak Wanda, karena kita sanksi administratif, jadi selama korban ini atau pelapor ini memohon untuk sanksi administratif saja, jadi kami tidak melibatkan pihak berwajib tentunya, karena meliputi internal dari Universitas Airlangga. Tapi seandainya memang korban pelapor ini membutuhkan bantuan hukum, kami juga bisa memfasilitasinya, karena sesuai tadi ada di bagian pendampingan di pasal 11 ayat 2 di huruf C, di sana ada bantuan hukum, jadi Satgas bisa memfasilitasinya. Oke, mantap sekali ya teman-teman. Jadi dari segi bantuan hukum misalkan dibutuhkan, Satgas PPKS mewadahinya. Kalaupun tidak, Satgas PPKS juga punya banyak alat, misalkan seperti sanksi dari yang ringan, sedang, dan berat untuk memberikan efek jera ya bagi para pelaku supaya kekerasan seksual tidak terjadi lagi dan berulang di lingkungan kampus tercinta kita ini. Dan mungkin ini pertanyaan terakhir sih Tania. Kira-kira misalkan nih dalam pelaporan kasus kekerasan seksual ke Satgas PPKS ternyata ditemukan tidak cukup bukti untuk membuktikan atau meyakinkan adanya suatu kekerasan seksual. Nah, ada nggak sih indikator tertentu dari Satgas PPKS dalam menentukan keadaan atau situasi apa dapat dikatakan sebagai kekerasan seksual atau tidak? Oke, terima kasih banyak Mbak Wanda untuk pertanyaannya. Untuk teman-teman pendengar semua, ini karena memang ada di BEM Fakultas Hukum ya agendanya, jadi kita bahas tentang alat bukti juga nih. Tapi sebenarnya karena UU TPKS ini mungkin ya, atau KUHP itu kan mensyaratkan adanya minimal 2 alat bukti yang cukup seperti itu. Sedangkan kalau di Permendikbud ini yang menjadi dasar dari Satgas PPKS untuk berkegiatan, kami berperspektif korban lagi-lagi. Jadi ketika nantinya memang tidak ada cukup bukti, tapi sebenarnya bukti itu memang penting ya, dimanapun di dunia ini bukti itu penting. Akan tapi jika tidak cukup bukti, kami bisa melakukan asesmen terhadap kondisi psikologis dari pelapor ataupun korban, di mana asesmen ini nantinya bisa menjadi salah satu dasar dalam pengenaan sanksi, rekomendasi, kesimpulan kepada pimpinan perguruan tinggi. Seperti yang tadi sudah disebutkan di awal, berkaitan dengan pengenaan sanksi administratif, dipertimbangkan salah satunya berkaitan dengan dampak psikologis yang dihadapi oleh korban kekerasan seksual. Nah, jadi teman-teman dari jawaban Tania barusan untuk pertanyaan terakhir ini, kita tidak perlu khawatir ya. Semisal teman-teman merasa ini kasusnya udah lama, tidak perlu khawatir karena tadi Satgas PPKS juga masih terbuka lebar. Dan misalkan teman-teman khawatir nih, ini kayaknya nggak cukup deh buktinya untuk kita lapor ke Satgas PPKS, atau takut tidak diproses, atau takut tidak diperhatikan lebih lanjut nih, itu tidak akan terjadi insya Allah ya, karena terkait dengan bukti, tadi juga dikatakan oleh Tania bahwa Satgas PPKS ini sangat berperspektif terhadap korban. Jadi ketika ada sesuatu berkaitan dengan kekerasan seksual atau pelecehan seksual yang teman-teman ketahui atau alami di lingkungan kampus UNER ini, jangan segan-segan untuk langsung lapor ke Satgas PPKS UNER. Jadi seperti kita yang ketahui juga ya, jadi memang lingkungan pendidikan ini sudah seharusnya menjadi tempat yang aman untuk proses belajar mengajar bagi seluruh sivitas akademika dalam berkegiatan. Dan hadirnya Satgas PPKS UNER ini serta perbincangan singkat kita di pagi hari ini yang dihadirkan oleh Kementerian Kesetaraan Gender BMFA UNER Kabinet Karya, semoga dapat turut memberikan pencerahan bagi teman-teman semua supaya selalu aware dengan sekitar. Dan mungkin ada pesan-pesan nih dari narasumber kita, Sekretaris Satgas PPKS UNER Tania, kepada teman-teman yang ada di rumah. Oke, untuk teman-teman pendengar, ayo sama-sama kita merdeka dari kekerasan seksual, sama-sama kita tegakkan keadilan dan kebenaran, karena sebenarnya mereka pelaku kekerasan seksual ini butuh suatu hal yang menjerakan seperti itu. Ayo sama-sama kita merdeka dari kekerasan seksual. Oke.
Intinya teman-teman, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mengawal realisasi dari Permendikbudristek RI nomor 30 tahun 2021 sebagai upaya untuk menciptakan perguruan tinggi yang aman dari tindak kekerasan seksual sehingga nyaman bagi seluruh sivitas akademika ya teman-teman. Mungkin dari Tania bisa say goodbye kepada teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih kepada Tania yang sudah meluangkan waktu di podcast spesial LDI ke-12 dari KKG Eva Uner. Sampai jumpa.